bukan kepala yang nongol, atas yang acung ke langit. Kalau tidak percaya, kalau belum dihapus itu masih ada videonya ya di YouTube. Cara menggunakannya ini berbeda dengan yang ada di gambar. Kenapa? Biar mudah dan gampang, sekarang udah diganti. Yang ada di gambar menggunakan ikatan tali dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang mempraktekkan, saya perkenalkan itu mantan pacar saya dulu ya. Nah, biar mudah dan gampang pakai 2 sabuk pengaman. Walaupun hanya cuma 2, tapi ini mampu mengikat badan kita tidak akan lepas. Langkah yang pertama dibuka yaitu kedua sabuk pengaman. Yang ada di bagian atas, yang kedua yang ada di bagian bawah ya. Nah, ini kita geserkan. Nah, geserkan ya. Nah, seperti ini. Tetap geser, kita tarik ke belakang. Tarik ya, untuk memasukkan di bagian badan kita. Jangan dipasang di kaki. Nah, seperti ini, Pak ya. Masukkan kedua tangan ini. Lalu di sini ada ruang. Ini bukan untuk memasukkan kaki ya, melainkan untuk memasukkan di bagian kepala seperti ini. Nah, ya. Lalu langkah selanjutnya ini kita kuncikan sampai benar-benar mengeluarkan kunci klik, itu tandanya udah sempurna. Terus yang kedua yang ada di bagian perut, kita geser ya, kita preskan ya sesuai ukuran badan. Nah, begini Pak ya. Nah, lalu kita kuncikan begini. Nah, sisanya ini lilitkan di pinggang. Nah, ini prosedur cara menggunakan dan cara pakai 100% sempurna. Adapun apabila amit-amit naudzubillah min dzalik, penumpang harus tahu tanda bahaya ya ataupun kemusibahan kapal. Nanti nahkoda akan membunyikan tanda bahaya kalau kapal mengalami musibah. Tanda bahayanya melalui apa? Yaitu melalui suling kapal. Suling pendek ingat berturut-turut 7 kali, suling panjang 1 kali, itu kapal mengalami insiden, mengalami kemusibahan, baik terbakar ataupun amit-amit tenggelam. Ya, semua penumpang kalau sudah berbunyi tanda bahaya seperti tadi yang saya sampaikan, penumpang akan diarahkan ke tempat zona evakuasi, tempat berkumpulnya darurat di bagian posisi atas. Ya, jalur evakuasinya tertera nih, Pak ya. Nah, di situ akan dikumpulkan, kapal bisa diselamatkan, semua diarahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Amit-amit, kalau kapal tidak bisa diselamatkan, semua penumpang, baik anak-anak, ya, orang tua termasuk pihak kapal, semua menyelamatkan diri, yaitu dengan cara loncat ke laut, terjun ke laut. Yang berani loncat ke laut loncat, yang berani terjun ke laut terjun, yang tidak berani loncat juga ya. Adapun yang tidak boleh langsung diloncatkan ya, yang tidak boleh langsung diloncatkan dari atas kapal, yaitu ada 4 golongan. Yang pertama anak-anak, yang kedua orang sakit, yang ketiga ibu hamil, yang keempat lansia ataupun kakek nenek. Itu mah diistimewakan menggunakan alat ini, tapi tidak langsung loncat. Diarahkan menggunakan perahu sepoci yang ada di atas kapal, yang warnanya oranye, yang menggantung di kanan kiri kapal. Ya, nanti akan diturunkan menggunakan seling. Kalau badannya masih muda, masih kuat, itu mah wajib. Ya, udah ada undang-undangnya. Menyelamatkan diri langsung terjun ke laut. Supaya lebih jelas, di sini kira-kira kalau saya contohin terjun ke lautnya boleh apa tidak? Boleh. Nah? Boleh apa tidak? Boleh ya. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kiri. Tidak ada yang larang. Oke, ibu bapak yang saya hormati, sehubungan ini kapalnya udah ke tengah, terkecuali saya ada yang mau nemenin, ya minimal anak gadis, nggak apa-apa saya langsung terjun ke laut. Walaupun ketinggalan, kapal tahu apa kalau apa anak gadis lah ya. Kalau tidak ada, yang penting kita tahu ilmunya, tahu triknya untuk menyelamatkan diri. Saya contohnya di sini aja, ya. Lihatin, Pak Bu, perhatiin. Untuk terjun ke laut harus menunggu instruksi apa-apa dari pihak kapal. Yang pertama, sebelum terjun harus menutup hidung dan mulut supaya di saat terjun tidak kemasukan air. Ini,
Ya, yang kiri pegang alat keselamatan, didekap erat untuk menghindari benturan ke dagu. Kalau mau bentur ke dagu bisa patah leher, bisa luka, bahkan bisa pingsan. Karena yang akan membentur paling duluan bagian bawah. Ya, makanya harus dipegang ini. Posisi kaki harus dirapatkan pabu. Karena untuk melindungi daerah sensitif. Kalau kaki terbuka nggak bisa dibayangin. Loncat dari atas kapal 20 meter. Apalagi bapak-bapak ya. Nanti membentur lato-lato, pecah lato-latonya ya. Jadi dirapatkan ataupun disilakan, pandangan fokus ke depan lalu terjun ke laut. Di saat terjun ke laut, seukuran badan saya yang kecil, namanya juga loncat dari ketinggian, pasti tenggelam semeter 2 meter Pak. Akan muncul lagi ke permukaan air laut. Kalau badannya gemuk dan besar, mungkin 2 hari 2 malam baru nongol. Ya. Tapi Bapak Ibu, alat keselamatan ini jangan dikhawatirkan lagi. Kekuatannya bukan kiloan melainkan kintalan. Walaupun badan kita gemuk dan besar, di atas 2 kintal mampu alat keselamatan ini mengangkat badan kita di permukaan air laut. Setelah kita berada di laut, ya jangan melawan arus, ikuti arus. Karena tim penolong ataupun tim SAR mencari si korban, yaitu akan mengikuti arus. Ya, jangan melawan arus. Dan alat keselamatan ini juga sudah difasilitasi 2 alat bantu. Yang mana kedua alat bantu ini punya fungsi masing-masing. Yang pertama, alat bantunya apabila kejadiannya di malam hari sudah dilengkapi dengan lampu. Yang mana lampu ini otomatis akan menyala, ya, cahayanya bukan kayak neon. Cahayanya seperti sirine ataupun ambulan. Ya, jangan dicelupin di air. Kalau dicelupin di air, ya bukan tim SAR yang datang karena nggak kelihatan oleh tim SAR karena dicelupin di air, malah ikan hiu yang nyamperin, acukan ke atas. Kok Pak tidak dinyalakan? Mohon maaf, karena ini habis 5 ya, dimintai anak-anak. Ya, nyalakan tidak? Nyalain, tekan tombolnya Pak ya. Kedap kedip ya. Nah, apabila kejadiannya di siang hari, musibah Pak Buya, ya siang nggak malam, nggak di laut, nggak di darat, nggak di udara. Untuk kejadian di siang hari pergunakanlah fluid alat bantunya. Yang mana fluid ini supaya untuk meminta pertolongan kita tidak usah berteriak, karena sekecil apapun lautan luas, lautan bebas, ya jauh dari tetangga, saudara, ya ini cukup kita tiup berulang kali. Ya, ini ibu bapak jangan dilihat kecilnya. Sekali kita tiup, ditiup dari Bakahuni nyampe ke Merak juga ini kedengaran. Percaya apa tidak? Ya. Boleh kalau saya tiup. Oke, yang penasaran mungkin ingin tahu suaranya, saya tiup hitungan ketiga. Karena ini ruangan tertutup, sebentar pada ditutup telinganya ya. Jangan salahkan saya apabila saya tiup pendengarannya rusak ataupun pudel. Nanti belum dihitung ya. Udah siap? Ya. Oke ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Alhamdulillah saya berhasil ngeprank para penumpang. Maksud dan tujuan saya, mohon maaf, bukan nyepelein kerjaan, bukan pengen diketawain. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang bisa ketemu lagi sama saya, supaya lebih akrab. Perkenalkan, nama saya Udin. Ya, ini suara aslinya nggak usah ditutup lagi. Kalau udah ditolongin Pak, ingat jangan ditiup terus-terusan. Nantinya berisik dicemplungin lagi oleh tim SAR ya. Sekali lagi, yuk mari kita berdoa. Aminkan doa saya. Saya doakan para penumpang selama naik kapal dalam seumur hidup, jangan ada yang pernah menggunakan alat keselamatan ini. Amin. Aminnya kurang kompak. Saya tambahin ya, mudah-mudahan selain daripada tidak menggunakan alat keselamatan ini, para penumpang sampai ke rumah ya rezeki duitnya ditambah banyak. Yang banyak utangnya semoga cepat lunas. Ya, yang sekenalnya pasti banyak utangnya.
kalau dibayar ya. Nah ini cara singkat mengenai alat keselamatan yang saya sampaikan. Kira-kira para penumpang semuanya udah paham belum? Alhamdulillah, di belakang ada yang belum paham. Pak, tolong ya minta kerjasamanya. Bukan saya tidak mau ulangi lagi ya. Yang udah paham banyak terima kasih. Yang tidak paham jawab aja paham. Ya, saya tidak mau ulangi lagi, capek bodo amat. Pak, Bu, barangkali ada yang mau pakai pinjam pengen nyampe duluan ke Bang Auni, ada nggak yang mau minjem? Yang penting jangan